Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Ya, kali ini Capsek akan melanjutkan cerita yang berjudul Wanita Depan Rumah. Nah, cerita ini masih berasal dari akun Twitter @payungh11101101. Jadi cerita ini melanjutkan dari cerita sebelumnya mengenai seseorang yang mengadakan sebuah penelitian atau KKN di sebuah daerah terpencil dan melihat sesosok wanita di depan rumahnya dia tinggal. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Oke, lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Sampai di rumah, Tony bener-bener udah kayak orang gila. Dia meluk-meluk bantal, ngebayangin kalau bantal itu mbak-mbak yang ada di depan. Dia terus-terusan panggil mbak-mbak itu. Agil bahkan udah kelihatan udah capek banget ngeliatin tingkah laku si Tony ini. Kami pun mulai gak mikirin karena sedikit kesel dan takut pastinya. Kemudian saat kami sedang makan siang, yang awalnya Tony berisik banget, tiba-tiba dia diem. Awalnya kami kira dia itu ketiduran karena kata Agil dia emang belum tidur semenjak pulang tadi subuh. Tapi sampai malam Tony juga belum bangun. Aku bangunin, mau ngajak makan malam. Dia gak bangun juga. Akhirnya Agul bangunin agak kuat. Tapi Tony sama sekali gak bereaksi. Di sini kami sadar Tony bukan tidur, melainkan pingsan. Kemudian aku dan Agil bener-bener panik sepanik-paniknya. Hingga akhirnya aku beraniin memutuskan diri untuk ke rumah Pak Usman. Dan aku menceritakan semua yang telah terjadi. Semuanya aku ceritakan ke Pak Usman hingga Pak Usman pun panik dan langsung lari ke rumah kami. Dan dia pun ngelihat keadaan Tony yang sudah terbaring. Di sini Pak Usman yakin kalau rohnya Tony sedang dibawa dengan sosok di depan. Ternyata emang bener, Pak Usman emang benar-benar tahu soal sosok di depan ini. Malam itu juga Pak Usman minta bantuan ke rumah Pak Kades. Yang akhirnya malam itu keadaan rumah menjadi ramai banget dengan beberapa warga yang lihat keadaan Tony yang juga udah terbaring. Ada salah satu warga desa yang kelihatannya orang yang paling dipercaya oleh warga. Aku nggak tahu dia itu dukun atau ustadz. Yang pasti dia kayaknya punya kemampuan semacam dukun gitu. Malam itu dukun itu membacakan doa-doa dan semacam melakukan ritual ke tubuhnya Tony. Aku dan Agil cuma bisa melihat dan berharap Tony untuk selamat. Kami sama sekali gak ngerti kenapa dengan Tony dan apa yang dilakukan sama dukun itu. Hingga tiba-tiba Pak Usman datangin aku, nyuruh aku manggil Agil. Dan Pak Usman bicara dengan kami berdua. Dia cuma menyampaikan pesan ke kami untuk jangan mengabarkan orang tuanya Tony dahulu. Bahkan siapapun orang di luar desa jangan sampai tahu dulu dengan apa yang dialami Tony saat ini. Karena warga desa mau mengusahakan mengembalikan Tony. Aku cuma bisa ikutin aja. Ya udah, aku gak ngabarin siapapun soal kejadian ini demi kebaikan, pikirku. Karena kami pun gak mengerti apa yang terjadi di sini. Setelah dukun itu membacakan doa-doa ke tubuhnya Tony, dukun itu jalan ke depan dan masuk ke rumah depan, rumah mbak itu. Kami dan beberapa warga ikut jalan ke depan, tapi kami tidak diizinkan untuk masuk ke rumah itu. Hanya dukun itu yang bisa masuk sendiri. Jadi kami semua hanya menunggu dukun itu keluar. Kami semua duduk di jalan. Mbak-mbak itu yang biasa terlihat duduk di depan rumahnya, malam itu dia gak kelihatan lagi. Dukun itu cukup lama di dalam rumah itu. Kami gak tahu apa yang dilakukan di dalam. Lalu setelah kurang lebih setengah jam, dukun itu keluar dengan keadaannya muka yang pucat banget dan lemas, yang langsung terduduk di teras rumah wanita itu. Dia pun langsung disuguhi minuman karena keadaannya benar-benar kayak orang baru tenggelam. Kami pun nunggu dukun itu untuk pulih. Hingga setelah dukun itu pulih, dia mulai cerita. Katanya saat itu Tony dibawa sosok sebangsa jin yang menyerupai wanita, yang emang dikenal jin yang akan haus akan pernikahan. Tony udah ada di dalam mereka. Sosok itu sangat suka dengan Tony.
Dukun itu juga menjelaskan, Tony cuma bisa balik hanya dengan panggilan hatinya. Dia bisa balik kalau dia berniat dan mau balik. Tapi masalahnya hati dan pikiran Tony udah buta. Dukun itu bisa memanggil Tony balik, tapi dukun itu gak bisa masuk ke alam mereka, cuma bisa memanggil dari luar. Tapi dukun itu juga bilang, aku bisa manggil temanmu, tapi jangan terlalu berharap. Sebenarnya dukun itu ngomongnya pakai bahasa Jawa. Banyak dialog mereka yang menggunakan bahasa Jawa. Tapi di sini kami mengubahnya dan mensederhanakan bahasanya dengan bahasa Indonesia. Aku dan Agil di sini cuma bisa diam. Apa yang aku rasakan itu nggak bisa digambarkan karena aku ngerasa kayaknya Tony udah nggak bisa balik lagi. Malam itu udah mulai larut. Kami semua duduk di teras rumah. Tiba-tiba kedengaran suara pesta yang persis kayak kemarin malam kami dengar. Warga di hadapan kami kaget mendengar itu. Semuanya pun pada kaget. Mereka semuanya pada nyebut astagfirullah. Semuanya pada nyebut. Aku kebingungan juga melihat Agil yang kebingungan plus takut. Kenapa semuanya pada nyebut? Ternyata Pak Usman menjelaskan ke kami, suara itu adalah pertanda akan ada acara pernikahan. Tapi bukan pernikahan manusia, melainkan itu pernikahan jin atau sebangsanya. Spontan aku nanya, apa itu pernikahan jin dengan Tony, Pak? Pak Usman dan semuanya hanya diam dengan raut pasrah. Termasuk dukun itu yang hanya diam. Tidak ada yang bisa menjawab. Aku sadar dan aku merasa gimana gitu yang ada dalam pikiranku setelah itu. Apakah aku salah menanyakan sesuatu? Karena tiba-tiba semuanya jadi diam. Malam yang semakin larut, akhirnya semuanya pada bubar. Tapi dukun itu sebelum pulang, dia manggil aku dan Agil. Dia mengingatkan ke kami, kalau kami mendengar atau melihat sesuatu apapun dari depan rumah itu, jangan terpancing. Apalagi jangan pernah masuk rumah itu. Dan untuk malam ini pintu depan rumah jangan ditutup, biar aja terbuka. Katanya siapa tahu atas izin yang maha kuasa Tony pulang. Jadi kalau pintunya tertutup, rohnya gak akan bisa masuk dan balik ke tubuhnya. Dengan ragu-ragu aku tetap mengiyakan. Setelah semuanya pulang, aku semacam ngerasa aneh soal pintu itu. Dan lebih anehnya lagi, aku nanya dengan Agil. Sama-sama gak ngerti. Kok pintu gak boleh ditutup ya? Bukannya hantu atau roh bisa nembus dinding ya? Tanyaku ke Agil. Kita gak ngerti. Tapi demi kebaikan ya udah kita ikutin aja. Akhirnya kami benar-benar ikutin apapun yang mereka suruh. Malam itu kami gak bisa tidur. Aku cuma diam. Agil cuma termenung. Di sini aku benar-benar ketakutan. Tapi yang aku takutkan gimana kalau Tony gak bisa balik lagi. Aku bingung harus bilang apa ke orang tuanya. Karena orang tuanya yang tahu kalau Tony ke desa ini nemenin aku untuk penelitian. Aku bingung dan takut sepanjang malam. Hingga akhirnya sekitar jam 2 menjelang subuh yang keadaannya hening banget, kami dengar suara Tony nangis minta tolong. Agil juga kaget dengar suara itu. Kami bingung. Suaranya beneran suara Tony, jelas banget suaranya. Padahal tubuh Tony malam itu ada di hadapan kami yang terbaring. Dan mengingat pesan dari dukun itu, kami pun berusaha untuk tidak terpancing. Yang akhirnya kami cuma dengar aja, dan cukup lama banget terdengarnya. Tapi akhirnya suaranya hilang juga. Kami pun perlahan ketiduran malam itu. Paginya aku bangun. Di sini aku bener-bener udah gak mikirin soal penelitianku lagi. Lalu gak lama kemudian dukun itu datang, menanyakan kondisi Tony. Pak Usman dan Kades juga datang. Yang ternyata tubuh Tony mau diruqyah di hari itu. Ruqyahnya dimulai dari siang sampai sore. Setelah selesai proses ruqyah, dukun itu manggil Tony dengan cara ngebisikin ke kupingnya. Nak Tony, kamu harus pulang. Berulang kali dukun itu membisikkan kalimat itu ke kuping Tony. Setelah dipanggil-panggil dan diruqyah, Tony masih juga gak bereaksi sama sekali. Dia tetap terbaring. Aku ngeliat wajah dukun itu yang terkesan putus asa.
Semua orang sedih ngelihat tubuhnya Tony yang terbaring. Tapi beberapa jam kemudian, sekitaran jam 9 malam, Tony tiba-tiba bergerak dan bangun. Dia bangun dengan keadaan lemas dan linglung banget. Dia heran ngeliat sekitarnya yang udah rame dengan orang-orang. Semua warga yang ada di situ berucap alhamdulillah. Semuanya pada senang. Tony akhirnya balik. Dukun itu pun benar-benar senang banget. Aku dan Agil langsung ngucapin terima kasih untuk semuanya yang udah benar-benar memperhatikan kami. Tapi dukun itu bilang, awalnya dia ragu Tony bisa balik. Ternyata atas izin yang maha kuasa, Tony akhirnya bisa balik lagi ke tubuhnya. Setelah itu semua, aku benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku penasaran kenapa wanita itu bisa suka dengan Tony. Apakah karena kami sudah melakukan kesalahan? Kalaupun iya, kami berencana untuk segera minta maaf. Lalu aku nanya dengan Pak Usman dan dukun itu. Pak Usman ternyata gak menyalahkan kami, Tony bahkan sosok itu. Kata Pak Usman, sosok itu memang udah lebih dulu ada di desa mereka dibandingkan dengan manusia-manusianya. Sebelumnya sosok itu gak pernah menghantui dan menakuti warga. Semua warga mungkin tahu atau bahkan pernah melihat sosok itu, tapi gak pernah menjadikan masalah. Tapi sosok itu memang jin yang haus akan pernikahan. Mereka kadang menampakkan wujudnya dengan orang yang dia suka dan gak dia suka, dan cenderung menunjukkan wujud yang menyeramkan dengan orang-orang yang tidak dia suka. Dan sebaliknya, tapi berhati-hatilah untuk orang yang dia suka, karena itu bisa menjadi korban pujaannya. Katanya juga jin itu sama seperti manusia yang suka dengan orang lain, dengan alasannya masing-masing. Gitu juga dengan sosok itu, suka dengan Tony. Ada alasannya sendiri yang mereka pun gak tahu. Tapi biasanya sosok itu akan lebih mudah mendapatkan orang dengan jiwa-jiwa yang lemah. Maksudnya itu kayak orang yang hati, pikiran, dan imannya yang lemah. Itu persis kayak Tony. Aku kenal banget gimana karakter Tony. Dia emang jarang mengaitkan apapun dengan dasar hati nurani. Contohnya kayak awalnya dia ngeliat sosok itu yang dia kira itu bunga desa. Dia emang suka, tapi murni karena pikiran kotor. Dia suka tapi gak mengaitkan dengan hati dan pikiran yang baik. Dan itulah sebabnya sosok itu lebih mudah mengambil Tony. Lalu malam itu sebelum Pak Usman dan warga desa lainnya pulang dari rumah kami, dukun itu ngasih pesan ke kami. Sebaiknya besok pagi secepatnya kami pergi meninggalkan desa itu. Terutama Tony, karena aromanya mungkin masih tercium. Dan itu masih memungkinkan dia kembali diambil dengan sosok itu. Pak Usman juga ngasih pesan ke aku. Apa yang udah dialami Tony sebaiknya tidak untuk diumbar dengan banyak pihak, karena itu persoalan intim desa mereka yang bisa membangun kesan menakutkan mengenai desa mereka. Jadi di sini aku dan Bayu udah briefing soal ini. Akhirnya Bayu udah setuju menceritakan kisahnya di thread ini dengan niat untuk berbagi kisah dan apa yang dialaminya bisa untuk dijadikan pembelajaran. Dan soal desanya, kami memutuskan untuk merahasiakan nama desanya. Kami tidak ingin membangun kesan menakutkan soal desanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tahu desanya, mohon untuk tidak membeberkan nama desanya. Sama-sama kita menjaga agar terus bisa membagikan kisah-kisah. Akhirnya pagi tiba. Kami beres-beres dan pamit dengan Pak Usman, Pak Kades, dan dukun itu yang sudah membantu kami. Bahkan ikhlas membantu kami dari kesalahan kami sendiri. Lalu kami pulang. Di jalan pulang, keadaan Tony masih lemes banget, bahkan masih linglung. Tapi dia udah mulai bisa ngomong. Maksudnya ngomongnya udah mulai nyambung. Sambil nyetir aku penasaran, sebenarnya apa yang dia rasakan, apa dia lihat itu. Karena katanya kan Tony udah masuk ke alam mereka ya. Tapi sayangnya Tony gak bisa inget banyak hal. Yang dia ingat, dia duduk di arak-arak layaknya arak-arak pengantin dengan sosok wanita yang wajahnya sama sekali gak bisa dia ingat. Dia juga lihat di sekitarnya memang ada tempat yang asing, bukan tempat yang dia kenal. Dan orang-orangnya semuanya aneh dan menyeramkan. Tapi saat itu Tony ini saat itu gak ngerasain takut, sedih, nyesel, bahkan marah juga gak bisa. Cuma itu yang dia ingat, soal apa yang dirasakan saat dia dalam keadaan gak sadar.
Setelah itu Tony juga minta ke aku jangan untuk ceritakan soal kejadian ini ke orang tuanya. Katanya dia malu dan takut udah melakukan hal-hal yang gak pantas. Tapi setelah kami sampai dan kami antar Tony ke rumahnya, karena keadaannya yang lemas dan pucat dan linglung begitu, ibunya pun nanya dengan aku dengan gagap, bingung antara jujur atau harus bohong. Aku akhirnya bilang kalau Tony kerasukan saat di desa sana. Dari situ Tony terus-terusan pesenin ke aku dan Nagil, bahkan dia memohon untuk jangan menceritakan soal kejadian itu dengan teman-teman lain karena dia benar-benar malu. Tapi akhirnya aku menceritakan kisahku karena ini juga kisahku. Bagiku untuk berhak untuk menceritakan kisah-kisahku. Lagi pula kisah ini udah terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi aku pikir-pikir juga gak ada salahnya kalau aku ceritakan dengan orang yang sama sekali tidak kenal Tony dan tidak menyebutkan identitas Tony, apapun itu, termasuk nama asli, selama itu masih terjaga. Semoga aman. Sekian dan terima kasih.